Oke, kita masuk ke materi berikutnya tentang sinyal dan sistem waktu diskrit. Ini akan kita review dari materi kuliah sinyal dan sistem, tapi kita bahas di fokus di waktu diskrit, dan karena ini review, maka penjelasannya cukup singkat, tidak akan terlalu mendalam. Kita ingat kembali, sinyal waktu diskrit itu biasanya dinotasikan sebagai XN di sini. Ada yang menggunakan kurung lengkung seperti ini atau kurung siku, bebas saja, tidak masalah. N di sini dibedakan, jadi N itu adalah indeksnya, dibedakan dengan T. Dan biasanya N ini adalah bilangan bulat, 0, 1, min 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, grafiknya biasa digambarkan sebagai garis-garis seperti ini, atau impuls-impuls seperti ini, yang menempati setiap indeks N tersebut. Nah, berarti di sini X min 4 sama dengan 0,9, X min 3 sama dengan minus 0,8, dan seterusnya. Atau bisa juga dalam bentuk sequence seperti ini. Nah, kalau ada tanda panah seperti ini adalah indeks ke 0. Yang ini ya. Nah, artinya yang kirinya ini adalah indeks N sama dengan min 1. Kalau tidak ada tanda panah, berarti indeks ke 0-nya adalah yang paling kiri. Nah, beberapa sinyal waktu diskrit, yaitu yang pertama adalah sampel unit, delta. Delta N ini dia hanya akan bernilai 1 kalau N-nya sama dengan 0. Berarti selain N sama dengan 0, dia akan bernilai 0. Lalu ada step unit. Nah, kalau analognya dia kotak ya, seperti itu. Unit step, yaitu dilambangkan dengan U. UN. Jadi dia akan bernilai 1 kalau N-nya itu lebih besar atau sama dengan 0. Itu N sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Sedangkan yang lainnya ini adalah 0. Nah, ini sama sih sebenarnya sama yang analog. Lalu berikutnya adalah rem. Rem atau tanjakan. Nah, ini UR ya. Dia akan bernilai N jika N-nya itu lebih besar sama dengan 0. Gitu. Jadi kalau dia N-nya kurang dari 0, maka dia akan selalu bernilai 0. Lalu berikutnya dia akan menaik sesuai dengan indeksnya. Semakin besar indeks, maka amplitudenya akan semakin tinggi. Jadi itu 3 yang biasa sering digunakan atau dimodifikasi, dijumlah, dikali, dan lain sebagainya. Nah, lalu ada juga sinyal eksponensial. Kalau dia di sini ya, XN sama dengan A pangkat N. Nah, kalau dia A-nya adalah real, maka XN tersebut merupakan sinyal real. Nah, ini untuk A-nya antara 0 sampai 1. Kalau A-nya lebih besar dari 1, berarti eksponensial menanjak. Ini eksponensial turun. Nah, kalau A-nya antara 0 sampai min 1, dia eksponensial yang saling berganti. Positif, negatif, dan seterusnya. Nah, ini juga berikutnya. Jadi, tergantung dari nilai A-nya akan seperti apa. Kalau A-nya kompleks, maka biasanya dituliskan sebagai A-nya itu adalah REJ theta. Sehingga XN yang ini kita kalikan atau pangkatkan REJ theta dengan dipangkatkan dengan N menjadi R pangkat N dikali E pangkat J theta kali N. Atau biasa kita tuliskan yang bagian ini adalah dalam bentuk Euler-nya, menggunakan identitas Euler menjadi R pangkat N dikali cos theta N ditambah J sin theta N. Jadi ini ada yang berupa bagian imajiner di sini, dan ini adalah yang bagian real. Oke, kita lihat. Nah, kalau kita hanya melihat bagian realnya saja, yaitu Rn kali cos theta N. Sedangkan kalau kita melihat yang bagian imajinernya saja, Rn dikali sin theta N. Nah, ini yang bagian realnya, dan ini yang bagian imajinernya.
kalau R-nya adalah 0,9 dan θ-nya sama dengan pi per 10. Jadi ini contoh sinyalnya. Seperti itu. Nah, jadi bisa kalian lihat bahwa kedua sinyal ini amplitudenya semakin lama semakin redam keduanya. Karena R-nya itu adalah 0,9 antara 0 dengan 1. Nah, ini ya. Jadi dia semakin lama semakin turun. Jadi sinusoidal yang teredam. Jadi kalau R-nya lebih besar dari 1, dia pasti akan naik terus. Jadi sinusoidal tapi amplitudenya makin lama makin tinggi. Seperti itu. Nah, ini penting. Biasanya kita menggambarkan sinyal itu dalam bentuk kompleks. Nah, di mata kuliah sebelumnya, entah itu matematika teknik, medan elektromagnetik, kalian akan tahu bahwa penggambaran eksponensial kompleks ini sangat memudahkan dalam melakukan perhitungan, entah itu integral, turunan, penjumlahan, perkalian, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk bentuk cos theta n ditambah j sin theta n, biasanya ini untuk memudahkan dalam penggambaran. Jadi kita bisa membayangkan sinyalnya seperti apa sih bentuknya. Nah, kira-kira gambarnya ya bentuknya seperti ini. Realnya seperti apa, imajinernya seperti apa. Oke. Ini juga bisa kita gambarkan dalam fungsi amplituda atau magnitud, yaitu R pangkat N, dan juga fungsi fasa, yaitu sudut XN. Nah, ini ya fungsi fasa, yaitu theta N-nya. Nah, ini adalah fungsi amplitudenya. Jadi kalau kita menggunakan fungsi amplitud, maka hanya bagian eksponensialnya saja. Nah, ini ya. Ini untuk sama, untuk R 0,9 dan theta sama dengan pi per 10. Dan untuk fasa, ini adalah perubahan fasanya. Nah, jadi ini fasanya dia berubah di sini. Nah, bentuknya seperti itu. Dalam mata kuliah medan elektromagnetik, ya, dan khususnya nanti di mata kuliah ini, kita sangat penting untuk membedakan mana yang magnitud, mana yang fasa. Gitu. Kita harus bisa membedakan atau menuliskan dalam bentuk magnitudnya dan dalam bentuk fasanya. Dalam elektronika analog, bukan pengolahan sinyal analog, biasanya dalam penulisan filter atau keluaran dari filter, maka kita ingin melihat magnitudenya seperti apa dan fasanya seperti apa. Gitu. Kemarin kita sudah membahas tentang all pass filter, bahwa all pass filter itu yang berubah adalah fasanya, bukan meredam amplitude. Nah, maka melihat amplitude dan fasa itu hal yang cukup penting dalam mata kuliah ini. Lalu berikutnya adalah klasifikasi sinyal. Ada yang namanya sinyal energi dan sinyal daya. Sinyal energi ini didefinisikan sebagai seperti ini, yaitu kuadrat dari XN-nya atau dari sinyalnya. Kuadrat ini biasanya untuk sekaligus menghilangkan imajiner kalau dia merupakan sinyal imajiner. Jadi dengan seperti ini maka dia akan hilang bagian bukan hilang ya. Nanti akan menjadi bagian real semua dikuadratkan, maka nilainya adalah nilai real. Jika E-nya terbatas, yang ini energinya terbatas, maka XN disebut sinyal energi atau ditulis sebagai EX. Jadi mungkin saja nilai E ini tidak terbatas. Contohnya apa? Contohnya kalau misalnya R-nya ini lebih dari 1, maka dia akan terus menaik seperti ini. Dengan kata lain, terus menaik seperti ini, dia menghasilkan energi yang tidak terbatas. Nah, sinyal yang memiliki energi terbatas memiliki rata daya yang terbatas yang didefinisikan sebagai bentuk seperti ini. Jadi 2n+1 ini n menuju tahingga ini adalah kalau tak kontinu bukan periode ya. Nanti kita bahas yang kontinu, yang periodik. Tapi ini berarti dibagi dengan panjang atau besarnya indeks n-nya. Karena n-nya ini dari min n sampai n. Kalau kontinu ini nanti dibagi dengan periodenya.
Nah, ini sama seperti yang atas, ini adalah energi. Jadi sebenarnya daya rata itu adalah energi dibagi dengan panjang sinyalnya tersebut. Jika P terbatas nilainya, artinya dia bisa saja tidak terbatas, dan tak nol, maka Xn disebut sinyal daya. Seperti itu. Nah, kita lihat kalau misalnya E-nya itu ada nilainya terbatas, di sini, ini terbatas, nilainya terbatas, terbatas itu ya entah 100, 1000, dan lain sebagainya, pokoknya terbatas, maka P akan menjadi 0. Kenapa? Karena limit 1 dibagi dengan tak hingga dikali dengan suatu nilai yang terbatas. Nilainya adalah 0. Seperti itu. Nah, supaya P ini punya nilai yang terbatas dan juga tak 0, maka E ini harus tak hingga. Kalau tak hingga, maka berlaku limit N, limit tak hingga dibagi dengan tak hingga. Nah, nanti kalian tentu harus menyelesaikan dengan menggunakan, kalau paling cepat ya L'Hopital. Bisa dia nilainya terbatas ataupun tidak terbatas. Nilainya 0 juga mungkin, gitu ya. Tapi kalau P akan ada nilainya dan tak 0, jadi dia disebut sinyal daya, E-nya itu harus tak hingga. Seperti itu. Lalu ada klasifikasi sinyal periodik dan sinyal tak periodik. Nah, sebuah sinyal dikatakan periodik dengan periode N, N-nya ini lebih besar dari 0, jika dan hanya jika bahwa Xn plus N besar akan sama dengan Xn. Artinya ini akan terjadi loop. Dia kembali lagi setelah suatu rentang indeks tertentu untuk setiap N. Nah, salah satu contoh sinyal periodik ya sinusoidal, sinus ataupun kosinus. Tangan juga trigonometri itu periodik semua. Nilai terkecil N yang memenuhi syarat tersebut disebut sebagai periode fundamental, atau nanti bisa dikatakan sebagai periode fundamental itu hubungannya dengan frekuensi fundamental. Jika tidak ada N yang memenuhi, maka disebut sinyal tak periodik. Nah, kebayang lah ya. Kalau sinyal seperti ini yang teredam, ini pun tak periodik, gitu. Karena nilainya terus berbeda, tidak ada loop atau tidak ada pengulangan. Nah, misalnya kita punya Xn sama dengan A sin 2pi F0n. Nah, dia akan periodik. Nah, hati-hati ya. Sinusoidal memang periodik kalau dia kontinu. Tapi kalau diskrit, nah mungkin ini yang saya kelewat tadi, itu bisa saja dia tidak periodik. Nah, supaya periodik, maka FO-nya ini atau frekuensinya ini harus bilangan rasional, yaitu K dibagi dengan N. Dan K dan N ini bilangan bulat. Bilangan rasional itu adalah bilangan yang bukan habis dibagi ya istilahnya, bisa dikatakan habis dibagi ya. Ya pokoknya komanya itu tidak berkelanjutan. Misalnya 1/2 sama dengan 0,5 kan ya. 0,5 berarti itu rasional. 0,25, 0,125 itu masih rasional. Tapi kalau 1/3, 0,3333 dan seterusnya, nah itu adalah irasional. Nah, kalau misalnya FO-nya irasional, maka trigonometri ini menjadi tidak periodik. Mungkin nanti saya akan contohkan menggunakan MATLAB seperti apa bentuknya trigonometri yang tidak periodik karena F0-nya itu adalah bilangan irasional. Oke. Atau di sini ada nggak ya nanti? Oke, berikutnya adalah sinyal simetri, fungsi genap, dan antisimetri, fungsi ganjil. Nah, sinyal nilai real Xn dikatakan simetri. Nah, ini adalah rumusan matematikanya. Jadi kalau X min N itu sama dengan Xn, ini dikatakan sebagai simetri atau fungsi genap. Nah, gampangnya dia simetri terhadap sumbu Y. Jadi kanan kiri bercermin. Salah satu contohnya adalah kosinus. Kosinus, cos N misalnya. Nah, itu adalah
sinyal simetri atau fungsi genap. Sedangkan antisimetri kalau X min N sama dengan min XN. Sinyalnya ini bercermin di titik 0,0. Jadi cerminannya itu dari titik 0,0. Kalau yang ini sumbu Y, kalau yang ini adalah titik 0,0. Jadi kayak kebalikannya. Nah, salah satu contohnya adalah sin N. Misalnya seperti itu. Sinus itu adalah contoh antisimetri. Jadi ini positif, ininya negatif atau kebalikannya. Dia akan selalu seperti itu. Nah, ini rumusannya. Nah, setiap sinyal ternyata dapat dituliskan sebagai penjumlahan dua komponen sinyal dan juga komponen komponen genap dan juga komponen ganjil. Jadi kalau misalnya kita punya sinyal ini adalah sinyal simetri atau komponen genap even, ya, saya bisa menuliskan sebagai setengah dikalikan xn ditambah x min n. Nah ini kalau kita lihat di sini, nah, kalau kita ubah atau substitusikan n yang ini menjadi min n, gitu ya, maka ini juga menjadi x min n ditambah x min n atau xn. Artinya balik lagi ke bentuk yang ini. Maka dia dikatakan sebagai fungsi genap. Nah, fungsi ganjil yang ini kita nyatakan sebagai setengah xn min x min n. Kalau kita substitusikan n menjadi min n, berarti ini jadi x min n dikurangi x n. Artinya kebalikannya dari yang ini. Atau minusnya. Seperti itu. Nah, maka ini benar adalah fungsi ganjil atau odd. Nah, kalau kita jumlahkan XE dengan XO ini, fungsi genap dan fungsi ganjil hasilnya menjadi XEN ditambah XON. Ini kan hilang, nanti hilang. Setengah XN ditambah setengah XN menjadi XN. Maka XN sama dengan XE ditambah XO. Artinya sinyal itu ternyata setiap sinyal dapat dituliskan sebagai komponen genap ditambah komponen ganjil. Seperti itu. Nah, lalu operasi pada sinyal waktu diskrit ada yang namanya delay. Jadi kita delay di sini xn min k, jadi delay sejauh k. Artinya kalau di delay itu kita geser ke kanan. Folding atau pembalikan waktu, artinya kita balikan. Jadi yang misalnya sinyalnya seperti ini kita balikan. Jadi kebalikannya atau jadi ke belakang, ke depan, ke belakang seperti itu. Nah, matematisnya yaitu xn x min n. Atau kita downsampling atau skala waktunya kita ubah dengan mengalihkan dengan suatu nilai konstanta tertentu pada indeksnya. Gitu. Jadi ini nanti istilahnya sinyalnya akan melebar atau menyempit. Seperti itu. Atau bisa kita jumlahkan, lakukan perkalian, dan juga melakukan penskalaan pada amplitude. Jadi kalau skala waktu yang akan terjadi adalah sinyalnya itu melebar dan menyempit. Sedangkan kalau penskalaan amplituda maka membesar atau mengecil. Jadi amplitudenya yang berubah. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini kita bicarakan sistem waktu diskrit. Sistem waktu diskrit adalah perangkat yang mengolah sinyal diskrit. Ya, itu jelas ya. Jadi dia dikatakan sistem waktu diskrit kalau dia mengolah entah bagaimana mengolahnya, mau difilter, mau dijumlahkan, dikurangkan, dikali, dan lain sebagainya. Yang penting yang dioperasikan atau yang dimodifikasi itu adalah sinyal waktu diskrit. Kita bisa menuliskannya dalam bentuk seperti ini dengan T adalah transformasi. Jadi entah transformasinya itu apa, yang pasti ini adalah bahwa YN itu adalah hasil transformasi dari sinyal XN atau sinyal masukannya, atau bisa tuliskan juga seperti ini. Nah, kadang kita bisa menuliskannya sebagai akumulator.
YN dituliskan sebagai penjumlahan antara penjumlahan dari XK. XK itu ini kan XN ya. Jadi satu ini di sini K, di sini K-1, K-2, K-3 atau dari K0, K1, K2, K3 dan seterusnya. Jadi dia bisa dituliskan sebagai penjumlahan dari banyak komponennya. Nah, saya bisa menuliskan N-nya ini kita keluarkan satu menjadi XN. Kalau kita lihat lagi yang bagian ini sama seperti bagian yang ini, tapi N-nya dikurangi satu, maka ini pun sama. Jadi bagian yang ini adalah YN-1 ditambah XN. Dalam beberapa kasus kita ingin melihat kadang ya ingin melihat hubungan antara keluaran dengan keluaran di masa lampau. Biasanya ini pada sistem feedback gitu. Biasanya sistem feedback kita menggunakan keluaran sebelumnya untuk entah itu bisa mengkalibrasi atau mengurangi error, ya kalibrasi juga ya, atau menentukan apakah dia sudah stabil atau tidak dan lain sebagainya. Dia menggunakan sistem feedback dari keluaran bisa misalnya satu indeks sebelumnya seperti itu atau dua indeks, pokoknya keluaran yang sudah lampau dibandingkan dengan keluaran saat itu. Nah, biasanya kita juga menggambarkan dalam diagram blok untuk penjumlahan, misalnya seperti ini. Lalu ada delay. Nah, di sini nanti kita akan juga belajar tentang transformasi Z, review lagi ya, karena transformasi Z sudah diajarkan di sinyal dan sistem. Nah, biasanya ini adalah delay ataupun advance. Jadi ini sinyal setelahnya. Kita melihat sinyal di masa yang akan datang, satu indeks setelahnya gitu. Lalu di sini adalah perkalian. Biasanya kita menggunakan X seperti ini. Atau kalau ini perkalian dengan sinyal yang berbeda, kalau ini perkalian dengan nilai konstan. Jadi amplitude scaling atau ya amplitude scaling ya, menguatkan atau melemahkan amplitude. Nanti pada sistem kendali sudah kali ya, sistem kendali sudah belum ya? Nah, itu kalian banyak menggunakan gambar-gambar seperti ini untuk yang TKI ya. Lalu sistem waktu diskrit ada beberapa klasifikasi. Yang pertama adalah memori atau memoryless. Gampangnya adalah memoryless atau tanpa memori. Sistem tanpa memori, keluarannya hanya bergantung pada input saat itu saja. Artinya tidak ada feedback. Jadi dia linear, lurus. Kalau dia bergantung pada input selain yang saat itu, artinya YN hanya bergantung pada XN ya. Kalau misalnya YN-nya ternyata bergantung pada X-1 ataupun X+1, maka dia disebut dengan sistem dengan memori. Lalu ada sistem time invariant dengan time variant. Nanti yang akan kita pakai adalah sistem dengan time invariant dan juga nanti linear. Biasanya itu sering disingkat sebagai LTI, linear time invariant. Untuk time invariant adalah kalau kita mengubah waktu masukan, kita mungkin mendelay masukan atau mempercepat masukan, maka keluarannya pun delay-nya akan sama dengan kalau kita mendelay keluaran tersebut. Gitu. Jadi kalau masukannya itu masuk di N sama dengan 1 dan keluarannya Y1 misalnya, maka kalau misalnya kita masukannya adalah X3, maka keluarannya pun ya harus Y3, tidak berubah. Itu adalah time invariant atau tidak berubah terhadap waktu. Kapanpun input itu dimasukkan, maka dia tidak akan berubah nilainya. Seperti itu. Nah ini salah satu contoh untuk time invariant adalah misalnya diferensiator. Seperti itu. Bahwa kapanpun kita masukkan nilai xn, maka mau xn-nya di xn-1, xn-2, ini pasti akan mengikuti. Itu xn min misalnya xn-2 min xn-3. Oh ya, diferensiator pada
analog itu adalah rangkaian diferensial seperti itu. Jadi mendiferensialkan atau menurunkan sinyal. Tapi diferensiator pada diskrit itu adalah selisih. Di sini ya selisih. Nah, karena definisinya dalam diskrit seperti itu. Lalu ya, linear dan non-linear, dia sistem dikatakan linear kalau mengikuti dua gambar ini. Jadi kalau misalnya kita punya dua sinyal, sinyal X1 dikalikan dengan A1 dan sinyal X2 dikalikan A2 dan dijumlahkan, maka tidak ada bedanya kalau lalu ini diproses ya. Kalau kita proses masing-masing seperti ini, baru dikalikan, lalu kemudian dijumlahkan. Seperti itu. Jadi gambarannya adalah dimanapun kita melakukan transformasinya, mau di depan ataupun di belakang, YN-nya ini nilainya akan sama. Seperti itu. Itu adalah linear. Lalu ada kausal dan non-kausal. Untuk kausal, YN hanya bergantung pada input saat ini dan lampau saja. Jadi kausal itu inputnya saat ini dan lampau. Kalau ada input mendatang X plus 1, XN plus 1, nah itu berarti adalah non-kausal. Pertanyaannya memang mungkin kita dapatkan sesuatu nilai di masa yang akan datang. Jawabannya mungkin. Contohnya apa? Contohnya, misalnya kita punya DVD film lah ya, atau lagu. Ya. Artinya kan dia punya time varian ya. Setiap waktu nilainya berbeda-beda. Nah, suatu waktu CD tersebut atau DVD tersebut ada goresan atau tergores sehingga merusak suatu nilai tertentu di indeks tertentu. Nah, bagaimana memperbaikinya? Jadi salah satu cara untuk memperbaikinya adalah dengan membandingkan antara sinyal sebelumnya, misalnya sinyal rusak itu adalah N di indeks N, di YN, kita bandingkan dengan sinyal YN-1 dengan sinyal YN plus 1. Karena kalau sinyalnya continue, maksudnya kayak seperti film, video, itu umumnya tidak mungkin terjadi perubahan yang sangat drastis. Apalagi kalau indeksnya yang rusak hanya sebagian kecil ya, kecuali kalau yang rusaknya banyak gitu ya. Nah, maka kita bandingkan antara sinyal sebelumnya dengan sinyal setelahnya. Sinyal lampau dengan sinyal yang akan datang. Gitu. Jadi sangat mungkin bahwa YN bergantung pada sinyal atau input yang akan datang. Berikutnya adalah stabil dan tak stabil. Sistem dikatakan stabil kalau bounded input, bounded output, atau input terbatas, output pun terbatas. Input infinite, output juga infinite. Nah, itu dia akan stabil. Kalau tidak memenuhi ini, maka dikatakan sistem yang tidak stabil. Nah, lalu ada sistem bisa dilakukan cascade, entah secara seri ataupun paralel. Jadi ditransformasikan 2 kali, atau diparalelkan dan ditransformasikan masing-masing dan dijumlahkan. Itu sangat mungkin. Nah, berikutnya analisis sistem LTI waktu diskrit. Nah, jadi kalau kita misalnya punya sinyal bentuknya seperti ini, YN sama dengan penjumlahan, dalam hal ini di sini adalah minus, terhadap N dan M. Jadi yang ini adalah output. Jadi kalian lihat bahwa sinyal YN ini output atau keluaran dari sistem ini didefinisikan oleh keluarannya sendiri di waktu yang lampau dan dengan masukannya. Masukannya mungkin bisa saat ini dan juga waktu yang lampau. Atau bisa juga kita tuliskan sebagai bentuk seperti ini. Jadi kita bisa melihat hubungan antara output saat ini dengan output yang lampau. Nah, bisa juga kita tuliskan dalam bentuk impuls
Seperti ini, sama seperti yang tadi. Jadi kita melihat karena sinyal waktu diskrit itu terdiri dari impuls-impuls. Dengan K ini itu menandakan delay-nya, jadi pada indeks keberapa. Sehingga bisa kita tuliskan bentuknya menjadi seperti ini. XK dikalikan delta N min K. Nah, jadi kalau kalian ingat kembali bentuk ini, maka kalian akan mengetahui bahwa ini adalah bentuk dari konvolusi sinyal diskrit. Nah, ya, jadi inputnya tadi misalnya inputnya ini, maka respon YN-nya kita tuliskan menjadi seperti ini. Jadi bahwa sinyal keluaran YN itu adalah hasil konvolusi dari XK dikali sinyal konvolusi antara XK dengan HK ya, berarti ini adalah respon dari sistemnya. Nah, itu. Nah, ini penggambaran dari operasi konvolusi secara diskrit, karena kalau kontinu sulit untuk digambarkan, diskrit lebih mudah. Jadi kalau misalnya kita punya sinyal XK, lalu respon dari sistem itu adalah HK, sebut saja, dan keluarannya adalah YN, maka HK itu misalnya bentuknya seperti ini, yang dilakukan adalah dia default atau dibalik, membalikan waktu. Nah, ini dicerminkan ya, dicerminkan terhadap sumbu Y dari sini, jadi dibalik. Nah, sedangkan XK-nya tetap, lalu dikalikan antara XK dengan H min K. Ini baru untuk K yang 1. Nilai K sama dengan nilai K sama dengan 1, atau yang paling kiri nilai K sama dengan minus hingga, bebas. Lalu kemudian digeser H1 min K. Jadi yang digeser adalah H-nya. Lalu dikalikan lagi dengan yang ini. Hasilnya seperti ini. Lalu digeser lagi H min 1 min K. Lalu dikalikan lagi dengan K-nya. Lalu hasilnya seperti ini. Kemudian dijumlahkan. Maka hasilnya seperti ini. Nah, itu adalah penggambaran dari operasi konvolusi. Jadi XK ini tetap dikalikan dengan H yang dibalik dan digeser, lalu semuanya dijumlahkan. Sigma. Nah, ini kita ingat kembali sifat dari konvolusi. Nah, ini adalah biasa dituliskan sebagai asterik ini, seperti ini. Yang berarti adalah HN asterik dengan XN. Dia memiliki sifatnya adalah sifat identitas dan pergeseran, bahwa kalau kita konvolusikan suatu sinyal dengan delta N, maka keluarannya adalah sinyal tersebut. Ya, dikonvolusikan dengan delta N, maka hasilnya adalah sinyal tersebut. Lalu kalau misalnya kita geser di sini, XN dikonvolusikan dengan delta N min K, maka Y-nya pun atau keluarannya akan tergeser juga, terdelay. N min K. Itu sama dengan XN min K. Nah, makanya ini itu konvolusi hubungannya dengan sistem yang linear dan time invariant. Lalu sifat komutatif, bahwa secara matematis gitu ya, konvolusi itu ya bisa kita balik, XN dikonvolusikan dengan HN atau HN dikonvolusikan dengan XN. Ya sebenarnya ini hanya untuk mempermudah dalam perhitungan matematis. Kalau aslinya kan tetap HN itu ya respon dari sistem. Itu XN itu adalah sinyalnya. Seperti itu. Lalu bersifat juga asosiatif. Kalau kita masukkan XN itu ke dalam 2 kali sistem, jadi masukkan ke sistem pertama, lalu masukkan ke sistem kedua. Nah, kita sebenarnya bisa saja membuat satu sistem yang sama, satu sistem saja gitu ya, yang merupakan konvolusi antara sistem 1 dengan sistem 2. Nah, itu sama saja.
Jadi seperti ini. Nah, ya bisa dikatakan ini mungkin bisa meringkas kalau jadi nggak perlu lagi masuk ke dua sistem tapi langsung seperti itu. Oke. Atau bisa sama saja kalau kita masukkan ke sistem satu dulu lalu kemudian ke sistem 2, sama saja kita masukkan ke sistem 2 dulu baru ke sistem yang pertama. Ini pun nilainya akan sama. Gitu. Tidak masalah gitu ya mau yang satu dulu atau dua dulu. Oke. Lalu bersifat juga distributif. Nah, ini jadi kalau misalnya satu sinyal kita operasikan dalam suatu sistem secara paralel, kemudian di ujungnya dijumlahkan, ini kita bisa membuat satu sistem yang sama. Tuh, ini ya, ini misalnya XN dikonvolusikan dengan H1 dan XN dikonvolusikan dengan H2. Sama saja kita melakukan XN dikonvolusikan dengan penjumlahan dua respon sistem tersebut. Seperti itu. Oke, jadi sistem itu memiliki respon tertentu yang digambarkan secara matematis ya sebenarnya sama seperti sinyal. Bisa aja dia sinusoidal, bisa sinyal kotak bentuknya itu ya. Nah, kalian sudah melihat mungkin di sinyal dan sistem ataupun di pengolahan sinyal analog sebelumnya. Atau bisa bentuknya hanya impuls. Jadi penggambarannya secara matematis itu sama seperti sinyal. Nah, berikutnya ini yang cukup sering dilakukan khususnya dalam sistem kendali yaitu menggunakan persamaan beda atau difference equation. Bukan diferensial ya, tapi persamaan pembeda atau persamaan beda. Dalam beberapa kasus, ini YN dideskripsikan dalam hubungan dengan keluaran lampau, bukan hanya dari inputnya saja. Tadi seperti yang sudah saya jelaskan. Jadi kalau misalnya kita punya YN sama dengan 1/n+1 di sigma XK dengan N sama dengan 0 sampai 1, nah maka bisa kita utak-atik seperti tadi, ini menjadi YN min 1 dikalikan dengan N, karena N-nya keluar di sini. Nah, N dikalikan YN min 1 ditambah XN. Ini ya, karena tadi ini kan N+1 ya, N+1 YN. Jadi kalau misalnya ini N min 1 menjadi N min 1 plus 1 atau menjadi N. Jadi di sini adalah N, Y, N min 1 ditambah XN. Nah, lalu kita hilangkan di bagian kirinya N+1, maka kita bagi semua dengan N+1. Nah, di sini bahwa sinyal keluaran ini dideskripsikan atau didefinisikan sebagai penjumlahan antara sinyal keluaran sebelumnya dengan sinyal masukan. Nah, atau misalnya bentuk ini gitu ya, gambarannya adalah seperti ini. Jadi YN di feedback lalu di delay. Lalu dijumlahkan dengan sinyal masukan sebelumnya. Sinyal masukan yang akan diproses berikutnya. Lalu dikali ini hanya pengali indeks. Maka YN berikutnya itu bergantung pada YN sebelumnya. Seperti itu. Oke, ternyata materinya cukup sampai di sini.